Jamaah rahimakumullah. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah engkau tahu apa yang disebut orang-orang yang bangkrut itu?" Di dalam hal ini pernah dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna mal muflis, atadruna mal muflis. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang bangkrut itu? Qalu, jawab para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu mata. Apa jawab para sahabat? Al-muflisu fina man la dirham lahu mata. Orang-orang bangkrut menurut kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Jamaah rahimakumullah, kebangkrutan bukan hanya meliputi dalam ekonomi atau dalam berbentuk harta benda saja, akan tetapi di dalam agama, di dalam ubudiyah juga ada dalam perhitungan atau hisab nanti di akhir yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqal innal muflis, sesungguhnya orang-orang musyrik min ummati, dari umat-umatku, ya'ti yaumal qiyamah, orang-orang bangkrut bagi umatku besok di hari kiamat, di sholati wa zakati wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safala dama hadha wa daraba hadha fa yu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdaraba alayhi ukhidha min khotoyahum faturihat alaih summa turiha finnar. Jamaah rahimakumullah, apa jawaban Rasulullah menjelaskan sesungguhnya bangkrut dari umatku ialah mereka datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari sholat, dari sholatnya, dari puasanya, dari zakat atau zakatnya. Akan tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki, pernah mencemooh orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, mengambil hak-hak orang lain yang bukan haknya, menumpahkan darah orang lain atau membunuh tanpa sebab musababnya, bukan peperangan jihad fisabilillah, malah membunuh dengan nafsu belaka dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salah itu diberikanlah pula amal baik bagi mereka yang disalahi atau dizalimi. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, apabila di dalam persidangan Allah mereka yang menzalimi tidak cukup untuk melunasi yang dizalimi, maka diambillah kesalahan atau dosa-dosa orang yang pernah kita salahi, yang pernah kita zalimi, diberikanlah kepada mereka yang dizalimi, difitnah, dihasut oleh mereka. Sesudah itu mereka akan dilempar di dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhullah fa dzulmul ibad ya'wihim ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Adapun kezaliman yang tidak dibiarkan, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Jamaah rahimakumullah, karena itu siapapun kita, tetap kita belajar untuk menjaga terus introspeksi, terus berhati-hati. Jangan sampai lesan ini, tangan ini, perilaku ini menyalahi, apalagi jelas-jelas mengganggu orang lain atau mengambil hak-hak orang lain. Kita tetap menjaga, sebab orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita seakan-akan banyak amalnya, kita seakan-akan baik ibadahnya, akan tetapi kita tidak sadar dengan lesan ini, dengan tangan ini atau perilaku ini kita sering menzalimi orang lain, sering menghasut orang lain. Maka amal baik kita akan diambil orang yang kita hasut, orang yang kita fitnah. Seandainya amal kita tidak cukup untuk melunasi kekurangan kita kepada orang yang kita zalimi, maka dosa-dosa orang yang kita zalimi, yang kita fitnah, yang kita hasud kembali kepada kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua terus diselamatkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah melalui guru-guru kita yang terus mengayomi kita, saling mengingatkan, belajar menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan sebelum apa yang kami sampaikan, saling mengingatkan ini biar menjadi saksi kita semua menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi keselamatan oleh Allah ta'ala di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam santri embongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.